Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertanda waktu subuh mau tiba. Setelah beliau adzan, barulah Abdullah bin Mas'ud baca ayat Quran 50 ayat. Kurang lebih sekitar 10-50 menit. Itulah yang disebut dengan imsak, menahan diri supaya nanti bersiap-siap menjelang subuh. Ya, masih boleh makan, boleh. Bukan nggak boleh makan. Masih boleh makan, tapi bagusnya siap-siap supaya nanti kalau sampai subuh jangan sampai begitu lagi makan tiba-tiba adzan. Ya, bahasa Jepangnya apa? Kecelekok gitu. Nah, itu maksudnya. Ya, nah itu hal-hal demikian penting dikaji kembali ya. Tapi jangan rame, enggak usah merendahkan orang, enggak usah ini itu. Kita biasa saja saling mencintai. Jelas gak ya? Nah, ini maksudnya praktek ini nih, jangan sampai dikecam oleh Quran. Ya. Nah, terakhir kita tutup. Ini sudah dikasih jalan, sudah tahu yang baik, sudah tahu yang buruk. Itu ibadah. Kan sudah tahu fungsi mata bagaimana, fungsi lisan bagaimana. Jadi kalau ada yang menggunakan lisannya hanya untuk mencela orang, mencaci orang, merendahkan orang, ini kutilal insan. Kok bisa ada manusia begitu? Kata Quran. Jelas? Sampai ujung kaki, kalau sudah sampai kaki ibadahnya bagus, berubahlah nama kita menjadi hamba-hamba Allah yang punya kasih yang luar biasa. Namanya ibadur rahman. Maka muncullah surah Al-Furqan dengan pernyataan yang jelas, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, sampai ke surganya. Hamba Allah yang terbaik itu yang beraktivitas dengan penuh kasih sayang. Dia bicara dengan penuh kasih. Dia bekerja dengan penuh kasih. Dia menghasilkan sesuatu dengan penuh kasih sayang dan dia menjaga itu sampai meninggal. Tsumma amatahu fa'aqbarah, kemudian Allah mewafatkannya, dikubur ia, thumma idza syaa'a ansyarah, kemudian dengan kehendak Allah dibangkitkan lagi di hari kiamat kelak. Maksudnya jaga hidup kita selama hidup ini aman, hidup, meninggalnya nyaman, sampai dibangkitkan lagi pun aman. Caranya bagaimana? Sederhana, jagalah akhlak yang 16 ayat pertama itu, menempatkan titipan Allah sesuai dengan tempatnya. Mulai hari ini sebelum Ramadan pelajari mata fungsinya buat apa, telinga buat apa, lisan buat apa, sampai ke ujung kaki. Kalau sudah bisa menata yang ada di tubuh ini, insya Allah aman hidup kita. Bekerja apapun akan aman dan hasilnya pun akan membuat nyaman insya Allah. Paham sampai sini? Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira 22 ayat ini cukup untuk hari ini sebagai bekal kita menuju Ramadan, dipraktikkan di bulan Sya'ban. Dan amalan terbaik dari hadis Nabi khusus untuk bulan Sya'ban, mempraktekkan yang tadi ini adalah memperbanyak puasa sunnah. Jelas? Memperbanyak puasa sunnah. Saya bacakan 2 hadis. Yang pertama dari An-Nasa'i, hadis yang sahih dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau kama qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seringnya beliau menunaikan puasa Sya'ban, an siyami Sya'ban. Faqala, maka beliau menjawab, atau kama qala, fihi au dzaka syahrun yaghfulu anhu nas. Sya'ban ini seringkali orang lupa tentang keistimewaannya karena fokus di Rajab, baina Rajab wa Ramadan, dan ke Ramadan. Rajab fokus Isra Mi'raj, fokus meningkatkan sholat, terus persiapan Ramadan, lupa dengan keistimewaan Sya'ban. Fihi turfa'ul a'mal. Di bulan Sya'ban itu amalan kita diangkat, ditampilkan, disampaikan oleh malaikat pencatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana shaim. Ini petunjuk, dan saya sangat ingin ketika amal saya itu dibacakan di hadapan Allah, saya sedang puasa. Nah, kenapa kalimatnya puasa? Karena orang puasa itu lebih banyak mungkin mengerjakan amal soleh dan sangat banyak mungkin meninggalkan amal salah. Kalau nggak percaya silahkan. Kalau sedang puasa, mau sholat sunnah enak. Baca Qurannya rajin. Beda kalau sedang nggak puasa. Ya, tertinggal yang fardu, terlambat, kadang biasa. Kalau sedang puasa, sunnah dikejar. Yang kedua, orang puasa itu nggak mau maksiat. Minimal takut batal puasanya. Nggak percaya silahkan. Ya, Bapak kalau ingin merubah diri jadi lebih baik, rajin puasa. Membiasakan, nanti hilang yang buruk-buruknya. Ya, ada suami pemarah, Bu, marah aja. Cerita begitu tuh. Ketemu orang marah, ini marah. Itu kali puasa. Buka jam 6, 6 kurang seperempat, lewat depan tetangga diprovokasi. Sama istrinya lewat. Dia nggak marah. Diem aja, istrinya bingung. Ditanya sama istrinya, Mas,
tumben nggak marah? Ntar habis maghrib katanya. Habis maghrib tuh. Habis maghrib lupa dia. Ya. Jadi itu yang kita lakukan. Beda dengan Rajab. Kalau Rajab sehari, 2 hari. Kalau Sya'ban bisa diperbanyak. Sekaligus untuk adaptasi menjelang Ramadan. Saya kira itu yang bisa dibahas untuk hari ini. Mohon izin ya, saya coba jawab satu pertanyaan. 5 menit boleh nggak jawab ini dulu? Boleh ya. Kalau mau sekarang nggak apa-apa. Insya Allah. Tuh hamba Allah dari Tegal. Tuh itu kan kepada. Kalau from dari. Mana dari Tegal nih, jawab nih, jawab. Ini pertanyaan ditujukan kepada hamba Allah dari Tegal. Mana dari Tegal, jawab nih. Wih, mas ini. Tuh iku maknanya kepada. From iku dari. Mana yang dari Tegal mana? Masya Allah. Tegal ibu. Mudah-mudahan sehat ya. Baik-baik. Dari Tegal tadi jam pinten bu? 9. Tegalnya pun di jangan. Masya Allah. Nginepnya pun di bis, Masya Allah. Bis sekarang canggih ya, bisa buat nginep ya, Masya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkah ya bu ya, sehat-sehat. Bagaimana kalau anak suka tidak memperhatikan ibu yang sudah berusia renta? Setiap kali ibu meminta untuk berobat keluar kota, anak-anaknya selalu saling tunjuk. Padahal ibu sakitnya serius. Dan akhirnya ibu sudah tidak mau berobat keluar kota lagi. Katanya nggak usah diobati, saya tinggal tunggu ajal saja. Capek bu. Pertama, tugas ibu itu tidak berhenti saat anaknya dewasa. Predikat ibu melekat sampai ia berpulang kepada Allah. Ayah juga begitu, anak pun begitu. Karena itu nggak ada mantan ibu. Tahu nggak itu mantan ibu saya tuh? Nggak ada. Yang mana itu? Bu itu iya itu mantan anak saya tuh. Nggak ada mantan ibu, nggak ada mantan anak. Ikatannya rahim. Karena itu sampai pulang menghadap Allah. Nah kalau menemukan di salah satu sisi terasa kurang menyenangkan, maka yang menyadari itu langsung cari amalan-amalan positif yang menenangkan. Misal, Ustadz ini anak sudah dewasa tapi kurang perhatian. Jangan langsung disimpulkan karena tetap anak ibu juga. Memang walaupun secara bawaan fitrah, suasana sudah semakin sepuh, karakter berubah, itu ada di Quran surah 22 ayat ke-5. Ya, nanti yang keduanya saya ingin tegaskan kepada anak. Tapi tetap untuk ibu itu jangan simpulkan bahwa dan hukumi bahwa anak ini misalnya sudah nggak peduli, anak begini, tidak. Khawatirnya menjadi doa melekat pada anak itu. Yang ada bagaimana? Arahkan untuk berdoa dulu. Makanya di sini penting ada fikihnya Nabi Ya'qub. Contoh, itu ada di Quran surah ke-12 Yusuf dari ayat 86 sampai 88. Sampai kita temukan kalimat begini, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Itu sampai dewasa bu ngeselinnya. Ini anak ibu berapa nih? Anak beliau itu sampai 12, yang 10 itu bengalnya luar biasa. Dulu. Dan sudah dewasa itu, kebengalannya itu diprovokasi oleh setan sampai mencelakakan saudaranya Yusuf. Ya. Dan masih berbohong di hadapan ayahnya. Ya, tapi saya belum pernah dengar di dalam Quran ada kisah Nabi Yusuf sampai begini misalnya. Kalian udah nggak dengar bapak ya? Ya udahlah, bapak nunggu ajal aja. Yang ada apa? Yang menarik itu beliau arahkan kembali kepada Allah. Ya Allah, Kau yang titipkan dia kepadaku. Kau yang amanahkan anak ini dalam perawatanku. Maka aku mohon kepadamu ya Allah, dengan segala kuasamu, jadikan mereka anak-anak yang baik, yang meringankan hisab mereka di hari kiamat, yang menyayangi kedua orang tuanya sebagai bakti kepadamu. Doa dulu. Itu awalnya dulu. Supaya minimal begini, walaupun anaknya belum pada saat itu langsung perhatikan, hatinya tenang sebagai ibu. Kalau hati tenang, itu lebih damai.
dan tidak terganggu dengan banyak hal. Alhamdulillah. Jelas di sini? Nah, ini yang diajarkan Nabi Yakub alaihissalam, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku itu kalau sedang sedih sampai air mataku mengalir, aku tumpahkan curahan hatiku di atas hamparan sejadah kepada Allah. Sujud. Ya. Ingat, hamparan sejadah, bukan hamparan Instagram. Bukan Facebook. Aku tidak menyangka ya anakku begini. Nyangka itu. Orang yang mengatakan tidak menyangka sedang nyangka. Ya. Tidak kuduga ya. Duga dia. Jelas? Paham ya? Nah, ini satu dulu. Saya ingin ada ketenangan dulu. Itu satu. Nah, yang kedua untuk fikih anak. Berbakti pada orang tua, apalagi dalam keadaan sepuh, itu fadilahnya banyak. Saya rincikan 3. 1, berpotensi mendatangkan ampunan Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah ditanya sama orang anak muda pelaku kriminal dosa besar pengen tobat. Ditanyanya tentang ibu masih ada enggak? Berbaktilah pada ibumu. Bingung, kok ibu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, karena aku tidak melihat amalan paling potensial yang menarik perhatian Allah untuk cepat mengampuni dosa selain bakti pada ibu. Maka dibacakanlah kemudian beberapa ayat dalam Al-Quran. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh. Itu di Quran surah 31 ayat 14, ditegaskan di Quran surah 46 di ayat ke-15. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Itu 2 orang, kepada ayah dan ibu diletakkannya setelah kita berakidah dan beribadah kepada Allah. Kalau benar ibadahnya padaku, kata Allah, kamu benar Tuhannya adalah aku. Ya, bahasanya gini, hei kamu ya anak, kalau kamu mengakui aku Tuhan, buktikan kebertuhanan engkau kepada aku dengan berbakti pada ayah ibumu. Tanya kepada siapa ya Allah didahulukan? Nah, jawab dulu di situ. Lalu dirinci di Quran surah 31 ayat 14, ibumu. Ya, yang mengandungmu, melahirkanmu, merawatmu, sehingga engkau tersambung rasamu dengan ibumu. Kalau ada keluh kesah kan larinya bukan ke ayah, ke ibu. Coba lihat. Anak diantarkan ke pesantren ya. 7 hari sebelumnya ibu bisa tegar. 3 hari sudah nanya, emang 3 hari lagi ya? 2 hari lagi apa nggak bisa diundur berangkatnya? Hari besoknya malamnya mulai nangis. Diantar nggak pengen langsung pulang. Nginep dulu, temenin dulu. Dan di jalan masih kepikiran juga. Dan hati kita kan tersambungnya ke ibu itu secara fitrah. Ya kan? Ke ayah minta pendapat, ke ayah hormat, ke ayah minta perlindungan. Ya kan? Nah, kembalikan lagi ke asal mula tadi. 1, pengampunan dosa. Yang kedua, ini penting sekali, terjawabnya doa dengan cepat. Doa kalau ingin cepat dikabulkan, salah satu wasilahnya untuk meningkatkan takwa kepada Allah, bakti pada ibu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Hai orang-orang beriman, kalau engkau punya satu harapan, keinginan, ingin cepat dikabulkan, cari tawassul, cari wasilah dengan meningkatkan takwa. Salah satu jalannya birrul walidain, ibu. Ya, kalau ada masalah di pekerjaan, nggak tuntas, nggak beres, coba cek sama ibunya tuh. Ada masalah nggak? Ya, ulama sampai menyimpulkan begitu. Yang ketiga, membebaskan dari masalah kehidupan. 1, bisa potensi diampuni dosa. 2, cepat dijawab doa. Yang ketiga, kalau ada masalah apapun cepat oleh Allah dilepaskan, diberi kemudahan. 3 orang di hadis Al-Bukhari, hadisnya panjang, terjebak kehujanan, kemudian masuk ke dalam satu gua, batu besar menggelinding menutup pintu gua, 3-tiganya sudah tidak kuat lagi karena tenaga sudah habis, gak bisa mengarahkan batu itu sehingga terjebak di dalam. Sehingga mereka berkesimpulan, memahami Quran, kita harus mohon pada Allah dengan amalan kita. Salah satunya kemudian bermohon pada Allah, ya Allah, engkau yang maha tahu, aku punya seorang ibu, aku rawat dengan kasih sayang, aku bekerja, aku pastikan sebelum bekerja sudah menyiapkan ibu dengan baik, kalau malam aku selimuti, dan ya Allah engkau yang maha tahu, tidaklah aku mendampingi ibu kecuali ibu makan baru aku makan, ibu minum baru aku minum. Ketika aku tiba malam hari ingin memberikan susu sebelum ibu tidur, dalam kebiasaannya ibu sudah tertidur, maka aku memegang nampan susu itu, ya, sampai ibu bangun. Dan ketika ibu bangun, aku berikan susu itu, dan aku tidak pernah bercerita pada ibu bahwa aku telah memegang itu sampai ibu bangun. Saking pengennya ibunya duluan makan itu, minum itu.
Maka ketika diminumkan dalam keadaan yang baik, apa yang terjadi? Selesai itu, beliau kemudian mengatakan, ya Allah, jika engkau melihat bahwa ini amal yang engkau ridai, amal yang baik, maka mohon jadikan dengan amal ini membebaskan kami dari kungkungan batu ini. Maka didorong kemudian terhempaslah batu itu dan keluar selamat mereka semua. Ibu jadi wasilah. Maka kasus ini pada anak-anak yang demikian segera beristighfar, tobat. Nanti kerasa baru setelah ibunya sakit, setelah ada kehilangan baru terasa. Baru terasa. Coba ngaji akhlak, ada kitab bagus tuh namanya Al-Akhlaq lil Banin untuk laki-laki, Akhlaq lil Banat untuk perempuan. Karangan Ustadz Umar Ahmad Baraja. Beliau nulis sampai 4 jilid kelima, di pertengahan meninggal dunia. Ya, salah satunya menerangkan tentang bakti pada kedua orang tua. Ya, ini luar biasa. Jadi itu saran saya bagi ibunya, berdoa yang baik, tenangkan, mohon pada Allah, minta kebaikan. Sepanjang bisa dilakukan dan dengan itu berharap mudah-mudahan Allah merubah dan melembutkan hatinya. Ya, dan bagi anaknya seperti tadi disampaikan, jadikan itu sebagai wasilah. Jadi orang tua itu ya, mau sudah sepuh, mau masih muda, itu semuanya istimewa. Ya, antum mau ujian nih, sekolah, kuliah, pernah nggak sebelum belajar itu pernah meniatkan misalnya untuk bakti pada orang tua? Coba niatkan nih. Niatkan belajar membahagiakan ibu, membahagiakan ayah. Itu insya Allah ilmunya nempel. Saya masuk pesantren, saya meninggal. Saya niatkan menjadi cahaya untuk ayah, menjadi kebaikan untuk ibu yang hidup. Alhamdulillah sampai sekarang hari apa, kitabnya apa, belajarnya di mana. Ya, saya belajar nahwu itu 97 yang Al-Jurumiyah baru belajar, yang Hasan Haji itu masih hafal. Belajarnya hari Rabu, jamnya sore, jam sore sesi kedua, jam 5 kurang seperempat. Ya, masih hafal kitabnya sampai sekarang. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufiddu bil wad'i wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa amal ismu wa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taram bi zamanin wad'an dan seterusnya. Sorab demikian, siangnya ada tajwid dulu. Ya, tajwid saya juga hafal, Hidayatul Mustafid fi ilmi tajwid. Ya. Mat tajwidu lughatan wastilahan, at-tajwidu lughatan al-ityanu bil jayyidi wastilahan ilmun yu'rafu biha qaum mustaqim la sifati wal mududi wa ghairi dzalika katarqiqi wa nafhim wa nahwihima ma ghayatu ilmi at-tajwid ghayatu bulughun nihayati fi itqani lafzil qur'ani alamatul luqiyya min al-hadath an-nabawiyyati as-sahiyyati wa qila ghayatuhu sawnil lisani anil khata'i fi kitabillahi ta'ala. Itu 97 saat usia 12 ke 13 tahun yang saya belum bisa bahasa Arab. Sampai sekarang masih ada. Mau lupa susah. Ya. Ambil ke bahasa sampai sekarang. Saya jurusan spesifik itu di bahasa untuk mengikuti jejak ulama kita itu sebelum paham Quran ke bahasa dulu. Imam Malik berapa tahun belajar bahasa? Imam Syafi'i berapa tahun? Puluhan tahun. Untuk mendalami itu supaya bisa dipakai ngaji Quran, ngaji hadis sehingga hasilnya bisa maksimal. Nah di bahasa ini dalam yang mau saya cerita, begitu masuk kemudian di S1 itu ngambil semua unsur bahasa. Nanti pendalaman di S2. S2 kami tesisnya Alfiyah 1002 bait. Ya, dihafalkan oleh kita tuh. Ketiga nanti S3-nya praktek itu ke dalam tafsir Quran 30 juz. Nah, ini yang kita pakai. Tapi wasilahnya dari mana memudahkan itu? Bakti pada ibu. Ibumu tuh, ibumu. Ya. Saya mohon maaf kalau kasih contoh itu tidak ingin menunjukkan apa tidak. Saya ingin rasakan yang saya rasakan sekarang. Ini kalau Anda lihat saya sekarang itu jangan lihat begini, ibu. Ya. Apa yang harus dilakukan orang tua ketika anak-anak sudah remaja dan ketika kecil belum sempat mengajarkan anak sesuai syariat, tetapi orang tua pengen anak menjadi anak yang saleh. 3, 1, doakan jangan putus, sentuh hatinya, minta sama Allah, sebutkan ya Allah, Engkau yang titipkan dia di rahimku, Engkau yang mudahkan kelahirannya, Engkau yang titipkan padaku untuk melahirkan merawatnya, dan Engkau yang akan menghisabku di hari kiamat dengan keadaannya. Mohon ringankan hisabku ya Allah, dengan Engkau menjadikan anak-anakku menjadi anak yang baik, anak yang saleh. Minta 1, 2, 3. Tahap kedua, ibu dulu perbaiki dengan suaminya. Ya, makannya makan yang baik, sholatnya mulai bagus, jamaahnya bagus, ngaji Qurannya bagus. Kalau orang tua sudah baik, anak otomatis ikut. Ya, saya pernah satu kali di awal masa baru kembali dari Tripoli, bimbing beberapa keluarga dari kelas-kelas keluarga. Itu ada yang keluarga suaminya kerja A, istrinya B. Istri ngaji, suami dulu pernah ngaji. Beda pengajian, ribut. Sampai suami yang sudah puluhan tahun pulang ke rumah jadi suami bid'ah. Padahal namanya fulan gitu. Hampir putus itu, hampir.
Saya juga marah betul ya, pengajian kok bisa misahkan sampai misahkan ada kehidupan rumah tangga orang gitu. Ya, ngaji ustadznya memvonis suami itu bid'ah gitu. Istrinya nggak senang sama suami, udah puluhan tahun nikah. Namanya fulan jadi bid'ah, gitu kan? Akhirnya apa yang terjadi? Kita ngaji, kita temukan. Jadi suaminya dinaikkan, istrinya diturunkan, ketemu di level yang sama. Saya jelaskan. Kalau begini, dalilnya begini. Coba buka kitabnya ini. Coba buka kitabnya ini. Ketemu kan? Nah, akhirnya belum puas, diundang ustadz-ustadz yang pernah belajar, dikumpulkan. Saya ngisi pengajian, ustadz-ustadz mereka datang, gitu yang ini. Tanya, kita jawab. Tanya kitab, kita sampaikan. Alhamdulillah. Setelah jalan semua, balik ngaji jadi lebih terbuka. Oh, kalau yang begini, kitabnya ini, jalurnya begini, Nabi ngajarkannya begini, situasinya begini, hikmahnya seperti ini. Yang mudah mana yang mau diambil. Sekarang apa yang terjadi? Setelah dua-duanya baik, suaminya pebisnis. Tiba-tiba istrinya jadi berubah. Jadi pentahsin Quran, jadi baik, baca Qurannya lebih baik. Anaknya ikut jadi para penghafal Quran. Kalau tadinya ada yang senang di umum, ada yang senang ngedesain, ada yang senang macam-macam. Pekerjaannya tetap sama tapi para penghafal Quran. Ada yang lebih dahsyat daripada itu. Sering saya kisahkan tuh. Ibu-ibu datang pagi-pagi, Ustaz, nangis. Nah, Bu, anak saya nggak mau sholat. Udah diingatkan, udah berkali-kali. Udah. Kelas berapa? Kelas sekian SMP. Udah nggak usah diingatkan lagi. Ibu aja nanti malam, nanti di samping kamar, samping tempat tidur anak, ibu tidur situ, samping tempat tidur anak, bangun malam sholat, terus doa, minta sama Allah. Bilang, ya Allah, anak ini engkau titipkan di rahimku, aku yang mengandung merawatnya. Aku mohon ringankan hisabku di hari kiamat ya Allah, dengan membuat ia lebih baik, walaupun sepeninggalku, mintalah yang baik, bahasa ibu aja. Nanti setelah 3 hari, ibu isi lagi. Hari ketiga, datang, pagi-pagi sekitar 6:30, dari agak jauh kurang lebih jarak 10 meter, kelihatan wajahnya senyum, bawa nasi uduk. Ustaz, Masya Allah, kenapa Bu? Anak saya sudah sholat. Kok bisa? Jadi rupanya di malam ketiga itu malamnya, dia bangun, dia peluk ibundanya. Dan minta maaf. Rupanya saat ibunya berdoa itu, dia bangun, dia dengar. Malam ketiga dia langsung bangun, dia peluk ibundanya, dia nangis. Mama, maafkan aku ya. Maafkan aku salah. Nah, kalimat ini tolong catat ya. Tapi kan selama ini aku nggak sholat pun karena ayah kan nggak sholat juga. Itu kuncinya tuh. Nah, setelah itu kompak, suami istri kompak karena lihat anaknya begitu, haru, dipeluk, kompak. Setelah kompak apa? Dikirimkanlah 1 santri untuk ngajar. Setelah itu juz amma hafal, 1 juz, 2 juz, Masya Allah. Setelah kami pindah, mungkin anak itu sekarang jadi ahli Quran 30 juz. Dari nggak sholat, jadi ahli Quran. Ya, hal yang sama yang tadi ibu pertanyaan pertama bisa lakukan kan? Samping anaknya doa, minta gini, sujud tuh. Tak lama-lama juga tersentuh ke hatinya. Ya, sentuhlah ia tepat di hatinya, maka Allah berkenan menggerakkan seluruh bagian dirinya. Ayo mikir kemana-mana. Ya. Afwan Ustaz. Tadi baru 2 ya. Yang pertama doa, yang kedua ibu dan ayahnya memperbaiki diri dulu. Yang ketiga setelah itu sejalan, carikan bimbingkan dengan guru yang baik. Ya, yang bisa mengajarkan, lihat sekolahnya di mana, temannya siapa, diarahkan, ajak ke tempat-tempat yang buat nyaman dulu sesuai dengan habitnya. Kalau terbiasa, nyaman, itu insya Allah akan lebih cocok dan lebih mudah. Nah, itu yang terjadi di zaman sahabat. Ya, misalnya gini, Fudail itu anaknya Abbas radhiyallahu taala anhuma, itu sudah dewasa, tapi adiknya Abdullah itu masih kecil. Maka Abdullah ini disimpan di majlis Nabi karena masih kecil. Merangkak, lihat, didoakan sama Nabi, tumbuh dewasa jadi ahli ilmu. Maka dikenal dengan Ibnu Abbas. Nabi meninggal, usianya masih 13 tahun, sudah hafal 2000 hadis. Tapi Fudail, walaupun profesinya berbeda, tetap cinta kepada nabinya tinggi, kenal nabinya sudah remaja, tumbuh dewasa, Nabi meninggal, kan viral beliau wudu dulu kan? Terus wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah kan? Yang bawakan air wudunya itu adalah Fudail. Kakaknya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum jami'an. Itu ya. Ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan. Ya, saya Afwan kan. Saya izin bertanya, bagaimana caranya supaya menghilangkan pikiran kotor? Hilangkan saja. Dah.
Nah, hilangkan saja. Bagaimana cara mencuci pakaian kotor? Cuci saja kan? Bagaimana cara menghilangkan pakaian kotor? Hilangkan saja. Cara menghilangkannya bagaimana? Yang kotor itu lawannya yang baik. Pikirkan yang baik-baik, isi dengan kegiatan yang baik, lalu pikirkan dampaknya. Yang pertama, cara menghilangkannya alihkan pada yang positif. Setan itu tugas pertamanya membuat imajinasi, pikiran-pikiran. Itu ada di An-Nisa dari ayat 116 sampai 119. Ya. La'anahullah la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la umanniyannahum. Setan dilaknat oleh Allah, sudah dilaknat masih bisa komen. Dilaknat masih komen. Setan tuh. Setan dilaknat Allah masih komen. Anda kebayang enggak? Tuh kan? Ya, jadi kalau ada orang masih diarahkan, terus oleh Allah dibilang kutilal insanu masih komen, bukan orang kayaknya itu. Ya? Apa komen setan itu? Aku akan provokasi itu hamba-hambamu ya Allah supaya mereka itu nggak fokus hidupnya. Bahasa kerennya sekarang, wala umanniyannahum, maka aku akan ganggu pikiran mereka dengan khayalan, imajinasi. Menghadirkan pikiran yang mengganggu, yang kotor, yang negatif dan sebagainya. Itu fungsi pertama setan. Bagaimana caranya? Yang pertama abaikan, kalau ada itu palingkan ke dalam sisi yang lebih positif dengan kegiatan baca Quran. Ya. Yang kedua pandu dengan kalimat thayyibah, tapi isi ke dalam hati sampai ke pikiran. Misal, setelah itu istighfar, astagfirullah. Fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istighfar, isikan istighfar, astagfirullah, astagfirullah sampai arahkan ke pikiran, sampai pikiran kita enggak terganggu. Jelas? Yang ketiga, itu bisa dikeluarkan dengan suara di lisan kita untuk mengkhitab akal, mengajak bicara kepada akal kita, pikiran kita. Enggak penting tuh, arahkan ke yang lain. Jadi yang pertama abaikan. Jangan dikira Ustadz enggak diganggu, diganggu pikiran-pikiran, mau sholat ngimamin diganggu. Ya kan? Mau ngaji gini diganggu. Kadang sendirian misalnya mau baca kitab datang pikiran yang lain. Ya. Itu saya kalau setan sudah berlebihan, saya tinggal minum teh. Mau goda saya, minum teh aja lah gitu. Saya kadang hitam diri saya begitu. Ya. Kita begitu, kadang kan datangnya itu lewat sesuatu yang kelihatan enggak penting tapi bahaya. Bahaya. Ya, dengan hal-hal yang kotor yang enggak bagus kita tinggalkan. Setelah itu arahkan pada yang baik, baca buku. Sehari baca buku berapa? Baca, target satu hari satu, gak apa-apa yang tipis-tipis naik besar. Sayang 2,5 juta gigabyte kapasitas memori kita nggak dipakai tiap hari, kosong. Ayo, wajah-wajah nggak jelas bikin status tiap hari. baca. Kalau belum ada bacaan ya Quran paling bagus, sehari satu ayat, nggak apa-apa. Alif Lam Mim satu apalin, dia tafsirnya ini minimal Fatihah dulu lah. Fatihah Bismillahirrahmanirrahim udah hafal kan? Nah, baca bukunya satu, maknanya apa. Jadi sehari udah hatam Bismillahirrahmanirrahim, paham sampai merasakan sampai titik ba. Al-Quran dirangkum di Al-Fatihah, Al-Fatihah dirangkum di Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim dirangkum di huruf ba. Ba punya 14 fungsi, ba terangkum di titik, dari titiklah kemudian muncul segala hal. Jadi merasa punya Allah dalam dirinya. Gitu. Setiap lihat kaun jadi kun fayakun. Enggak, ini bukan otak-atik, bukan. Itu ada fikihnya, jalurnya ada. Setelah itu alhamdulillah rabbil alamin, alif lamnya apa, terus sehari satu sampai enggak kerasa kan? Tiba-tiba 30 juz saja. Gitu kan? Enggak cukup dengan amin, kita mulai sekarang ini. Ya. Gitu ya. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'un alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Ya Allah, berikan kami kemampuan untuk memahami apa yang kami pelajari sesuai dengan petunjuk-Mu dan petunjuk Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam. Berikan kami kemampuan untuk mengamalkan apa yang telah kami pahami. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadza wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jangan biarkan ada jamaah yang datang dari tempat yang dekat ataupun jauh bila ia membawa dosa kecuali Engkau ampuni seluruh dosa-dosanya. Wala hamman illa farajtah, jika ada yang sedang gelisah mohon tenangkan hatinya. Wala asran illa yasartah, jika ada yang sulit mohon mudahkan kesulitannya.
wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang sakit mohon sembuhkan dan angkat penyakitnya. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pengajian kami pengajian yang penuh dengan rahmat darimu, dan bila pun mesti berpisah, jadikan perpisahan kami menyatukan kasih sayang dan kebaikan di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.